سري لا تكشفي سري فاغفر ذنوبي إلهي فإني واغفر ذنوبي يا ربي فإني عبد بذنب مقيد طرقت باب العطاء بالرواء إنائي طرقت باب العطاء بالرواء
ليتنا معهم جميعا يا ليتنا معهم جميعا في أرض الحرم حرم الحرم حرم Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Thumma ila ruhi masyayikhina wa walidina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa qarabatina wa jami'i jiranina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa radiyallahu an syayikhina al-qutb al-maktum wal khatm al-muhammadi ala al-ma'lum al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa Imamil Muttaqin wa sahibi Urril Mayamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amaliyah, ibadah dan kebaikan yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kita duduk di tempat ini menjadi sebab diangkat dan dihapusnya segala dosa dan kesalahan kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan segala hajat kita, dan Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah riwayat hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh al-humma. Al-humma ini panas yang masuk ke dalam awak, itu namanya al-humma.
Yang mana ujar sahabat Nabi yang hadir pada saat itu mengisahkan al-humma tadi, panas tadi, menyerupai seorang perempuan yang berkulit hitam, awaknya hirang. Kalau membayangkan dia, awaknya hirang. Anda melihat awak hirang itu, lihat di orang ibah bahuma. Sampai orang bahuma, nah sambatannya kata bahuma. Nah, nama penyakitnya ini humma. Nah, tinggal ditambah hiba aja lagi, bahuma. Ujar sahabat, al-humma tadi menyerupai perempuan yang berkulit hitam. Ditanya oleh Rasulullah, man anti? Jenengan siapa? Apa siapa? Jenengan sopo? Dia ini siapa? Ujar Nabi. Di antara banyak sahabat Rasulullah, kada pernah terlihat muha babinian ini. Lalu dijawab oleh perempuan tadi, ujar babinian tadi, saya adalah al-humma. Al-humma. Lain kalau humma belum menyambat lagi pertanyaan itu. Man anti, siapakah kamu? Ujar Rasulullah. Qalat ana ummu Mildam. Nah, ini dulu namanya. Wahai Rasulullah, ulun ini adalah Ummu Mildam. Ummu Mildam. Jadi Ummu Mildam ini panas yang biasa dirasakan oleh awak kita. Ini Ummu Mildam ini nama jin. Semalam pernah kita mengaji, kalau yang mengganggu kekanakan di waktu maghrib, siapa namanya? Rizwan. Siapa? Haji Badriga. Siapa namanya semalam? Mendapat 50.000 nah. Kekanakan itu pian pernah melihat. Amunnya maghrib ada menangis, maitihi ke pelapon kebuliangan, masuk ke kamar kebuliangan. Nah, ini ada jin yang mengganggunya, namanya Ummus Sibyan. Jin khusus mengganggu kekanakan yang Tuhan kada terpakai. Yang ada wani mengganggu kekanakan diganggunya. Nah, ini Ummus Sibyan. Jadi makanya bahari itu ya kalau kaidah, bahari itu kekanakan amunnya sudah maghrib disuruh masuk ke dalam rumah sabarataan, tutup lawang, kunci jendela, baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, orang bahari ambilannya hadis itu ada di dalam riwayat Imam Bukhari. Nah, kenapa? Karena di waktu itulah waktu dinasnya Ummu Sibyan itu. Dinasnya waktu maghrib sampai isya. Nah, apabila Ummu Sibyan ini mengganggu kekanakan, nah, maka bacakan Fatihah 4, tiupakan di telapak tangan. Imbah ditiupakan, sapuakan dari belakang buhul kita ini. Nah, sapu sampai ke muka. Hakikatnya kita menutup penglihatannya itu, karena
anak kita itu dibuka oleh Ummu Sibyan ini penglihatannya, sehingga inya bisa melihat apa yang kada dilihat oleh orang tua. Nah, tutup akan baca Fatihah 4. Ana Ummu Mildam, wahai Rasulullah, saya adalah Ummu Mildam. Wa qala wa ma tasna'ina ya Ummu Mildam, wahai Ummu Mildam, apa yang engkau lakukan di sini? Apa tugasmu? Apa gawianmu? Ujar Nabi. Qalat, dijawab oleh Ummu Mildam, akulul lahma wa unashifu ad-dama. Wahai Rasulullah, tugas ulun memakani daging dan menghisap darah. Nah, ini apa namanya? Tampir. Kita membayangkan memakan daging, menghisap darah. Ada yang menyambat kuyang. Nah, cuma kuyang ini di Arab tadi tidak. Kadang mungkin Nabi menyambat kuyang. Jadi Ummu Mildam ini gawiannya memakan daging, menghisap darah. Ini kada berbentuk. Kalau kita sambat kuyang lain. Ummu Mildam ini memakan daging, menghisap darah, tapi kada berbentuk. Ada di dalam awak kita. Maka pian perhatikan, orang yang garing itu pasti awaknya berkurus. Ya kalau pian lihat aja, orang yang garing itu awaknya berkurus, muhanya pucat. Nah, muha pucat. Kecuali orang yang pura-pura garing. Orang pura-pura garing. Kenapa pucat? Karena memang darahnya itu dihisap oleh Ummu Mildam tadi. Kenapa berkurus? Karena memang dagingnya dimakan oleh Ummu Mildam. Tapi yang uniknya, orang garing ini kada tapi merasa lapar. Yang pernah garing lah, merasa lapar lah dia. Lapar benar gak? Amunya garing, makan gencang itu pura-pura garing. Orang yang garing bebenaran, ini nafsu makan hilang, tapi parut kada lapar. Nah, ini uniknya. Maka apabila ada orang garing, jangan dipaksa makan. Ujar Nabi, la tukrihu al-marid, jangan dipaksa orang yang garing itu untuk makan. Karena sesungguhnya mereka sudah diberi makan dan diberi minum oleh Allah. Nah, jadi di sini kita nggak usah bingung lagi. Kenapa orang garing itu kadang terlalu merasa lapar? Karena memang sudah diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna harri min fayhi jahannam, dan wahai Rasulullah, sesungguhnya panas ulun ini berasal daripada bara api neraka. Sampai kepalanya panas. Nah, ini memang Ummu Mildam ini diciptakan dari panasnya api neraka itu. Fa'arafa annaha al-humma. Setelah diperkenalkan tadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai mengenali bahwasanya perempuan yang berkulit hitam ini adalah al-humma. Al-humma ini penyakit panas. Sakit kepala itu kena al-humma. Orang masuk angin itu kena al-humma.
apalagi orang stip itu panas benar dia. Itu al-humma di situ. Apa itu bagi nasi bungkus kan? Aman berbagi tinggal dulu. Oh, enggak ada pembagian. Imbah ini dia nak ulun 4 perabot di situ. Habis kan sudah. Faqalat, kemudian ujar al-humma atau ummu Mildam tadi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ib'athni ila ahabbi ahlika ilaika, kirimlah saya untuk mendatangi orang yang paling pian cintai. Qala fab'athaha ila al-ansari fa'akhadathum 7 ayyamin. Ujar Nabi, datangi kaum Ansor. Datangi kaum Ansor, didatangilah oleh Ummu Mildam tadi kaum Ansor. Imbah didatanginya samingguan garing sakampungan. Sakampungan garing. Ini ulun ini curiga. Mungkin corona semalam itu ada sekampungan lagi. Seduniaan akhiratnya aja yang kada. Seduniaan. Maka biar kalau kena corona panas, imbah panas turun sehari panas pulang. Nah, ini jerong kemungkinan Ummu Mildam sakampungan turun. Kasih kong aja datang sekaum Ansoran itu semingguan garing. Faba'athu sarikhahum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu datanglah utusan menemui Rasulullah. Fada'a Rasulullah farafa'ahallahu anhum. Wahai Rasulullah, tuh orang Ansor sekampungan garing, tolong doakan, minta kesembuhan. Lalu Rasulullah mengangkat tangan, berdoa, minta kesembuhan. Alhamdulillah, setelah seminggu sekampungan langsung sehat. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'ahum, dan Nabi setiap kali melihat kaum Ansor, Nabi berucap, ujar Nabi, marhaban biqaumin tahharahumullahu tathira. Setiap kali bertemu, setiap kali melihat kaum Ansor, Rasulullah berucap, ujar Nabi, selamat datang wahai orang-orang yang telah disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. Selamat datang wahai orang-orang yang telah dibersihkan oleh Allah sebersih-bersihnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini banyak benar insidennya nih. Dari riwayat yang kita baca tadi, di sini mempunyai kesimpulan bahwasanya setiap penyakit panas yang kita alami, yang kita rasakan, atau ujian garing, penyakit yang ada di dalam hidup kita,
pada hakikatnya adalah salah satu cara Allah untuk membersihkan jiwa kita. Nabi setiap kali bertemu lawan orang Ansor yang garing sekampungan itu, ujar Nabi, selamat datang wahai orang-orang yang telah disucikan oleh Allah sesuci-sucinya, artinya bersih benar. Makanya muha orang yang imbah tuntung garing itu tidak bercahaya, agak teduh muhanya. Kenapa? Karena memang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jiwa kita ini, ruh kita ini suci. Al-humma, panas tadi. Sebelum hendak masuk ke dalam awak kita, ruh kita yang ada di dalam awak ini bertakun. Artinya ada percakapan di sini. Ujar roh yang ada di dalam jasad kita, wahai al-humma, untuk apa engkau datang ke sini? Apa yang akan engkau lakukan kepada jiwa orang beriman ini? Ujar roh kita bertakun. Lalu ujar humma, ujar garing panas tapi menjawab, ayyatuhar ruhut tayyibah, wahai ruh yang suci, sesungguhnya engkau Allah Ta'ala ciptakan dalam keadaan suci, namun kesucianmu dikotori oleh dosa dan kemaksiatan. Ruh. Di dalam jasad kita ini ada ruh. Ruh kita ini wa nafakhtu fihi min ruhi, dari tiupan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh yang ada di dalam jasad ini berasi Allah ciptakan dalam keadaan suci. Tapi ruh kita ini menjadi kotor karena gawian tangan kita yang kada baik, gawian mata kita yang kada baik. Ruh kita ini menjadi rigat karena muntung kita berucap yang kada baik, batis kita melangkah ke tempat yang kada baik. Kalau anggota tubuh kita ini melakukan menggawi yang kada baik, maka ruh kita menjadi rusak. Ini itu. Sedangkan kita kada ingat beristighfar, kita kada ingat memberasihi. Maka salah satu cara Allah untuk memberasihi akan Allah kirim al-humma tadi. Dan aku datang ke sini, ujar al-humma tadi, untuk mengembalikan kesucian engkau wahai ruh yang bersih. Mendengar jawaban itu, ujar ruh kita berucap, ayolah kasih ke sini, ayolah kasih ke sini. Kenapa? Karena hendak diberasihi. Berakasainya. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita penyakit, menguji kita dengan sakit, maka di sini harus banyak-banyak kita bersyukur dan bersabar. Bersyukur kenapa? Karena kita sedang hendak diberasihi akan oleh Allah. Bersyukur kita. Bersabar nang kaya apa? Bersabar kita menghadapi penyakit tadi. Syukur digawi, sabar dijalani, surga ang balasannya. Kemana? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ujar al-humma tadi, lah kasih kesinian, tolong berasihi akan aku. Ruh yang ada di dalam jasad kita ini tergantung dengan anggota tubuh kita. Apabila anggota tubuh kita ini menggawi yang baik,
muntung kita dibawa gasan membaca Al-Quran, lisan kita basahi dengan zikir, istighfar dan salawat. Mata kita pakai gasan, gasan tafakkur di alam semesta. Telinga kita pakai gasan mendengarkan di majelis ilmu. Batis kita langkahkan ke tempat-tempat yang barasi, tempat-tempat yang baik, ke masjid, musola. Nah, maka itu berpengaruh lawan hati kita, berpengaruh lawan roh kita jadi barasi. Nah, tapi kalau yang digawi oleh anggota tubuh kita yang kada baik, ini juga berpengaruh lawan roh kita. Ini salah satu. Kita hadir di majelis ilmu, kita sembahyang berjamaah, kita mendengarkan warisan-warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu cara kita untuk membersihkan ruh kita tadi. Kita duduk di sini yang pemodal duduk dengarkan. Amunnya ada nasi bungkus sambut. Pemodal kayak itu aja. Biasa memberasihi jiwa kita. Ngantuk-ngantuk sedikit bau bakalan. Berasih jiwa kita. Nah, ini apabila ingat memberasihi. Terkadang kita ini banyak rigatnya daripada memberasihinya. Ini masalahnya, yang maulah ruh kita ini tertumpuk. Ibarat panci itu karaknya sudah bertuyuk. Mengaji kada suah, berzikir akhirnya ke majelis ilmu ada pemodal datang duduk, itu di modalnya ada datang juga. Apalagi sembahyang malam maginnya sembahyang duha kada. Nah, ini yang maulah ketumpuk. Nah, ketika kita kada ingat membersihkan ruh yang ada di dalam jasad kita, maka di sini Allah yang membersihkan. Salah satu caranya dengan datangnya al-humma tadi, penyakit atau rasa panas yang masuk ke dalam awak kita. Nah, kita datang ke sini berasih. Kenapa? Karena duduk di majelis ilmu itu di antara kafarat dosa, penghapus dosa, duduk di majelis ilmu. Nah, cuman pas balik ke rumah, nah ini kafaratnya tadi di rumah. Nah, maka di rumah ini karena kita banyak beristighfar. Sama ulun rancang kalau minggu beisukan tuh jam 8, jam setengah 8 pengajian di Ratu Jeleha. Pamaraan ulun kan lewat Sabilal. Di Sabilal itu berapa orang beisukan? Jogging kalau lah, jogging lawan tungging. Nyamanlah biar melihat. Nyaman kalau bilang nyaman melihat macam-macam manusia ada di situ, macam-macam pakaian ada di situ. Cuman imbah datang ke majelis ilmu dilebur seberataan dosanya. Kenapa? Majelis ilmu kafarat. Cuman bahayanya pas bulik di rumah kafarat dosanya kadida. Maka jangan heran kita. Nah, imbah seminggu batukan, kada seapa minggu yang dihadap sakit kepala, imbah sakit kepala rematik. Nah, silih berganti penyakit yang datang. Nah, kita harus berbaik sangka. Kenapa? Karena kita yang lupa beristighfar, meminta ampun, membersihkan jiwa kita, sehingga Allah yang membersih akan melewati penyakit tadi. Nah, jelas saja kan? Nah, jadi kada usah kita beraduh imbah sakit gigi, ampis sakit gigi, sakit kepala, imbah sakit kepala, sakit telinga pulang.
Kadang usah bingung. Kenapa? Kita di hati takuni diri kita, sudahkah kita beristighfar? Sehingga Allah Ta'ala membersihkan dengan cara yang lain. Sudahkah kita bertaubat lawan Allah? Sudahkah kita membaca Al-Quran supaya menggugurkan dosa, membersihkan hati kita? Nah, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan itu yang bisa ulun sampaikan malam ini, karena kita kehadiran Al-Mukarram Guru Zaini dari Bincau bersama anak beliau. Mungkin pian pinanduk muhasidin ini. Nah, 2 kali ke sini dengan Tuan Guru Kiai Haji Ansari Karim, dan yang kedua bersama Al-Habib Syekh Ahmad Ar-Rawhi Ad-Duhaibi lah. Semalam alhamdulillah sedin hendak silaturahim ke sini, mungkin kegandangan bubuhan pian. Nah, karena kegandangan itu kita minta wejangan dari sini. Mungkin sepatah 2 patah kata, nah mudah-mudahan bisa pian sampaikan. Nah, jangan bubuhannya kerancakan mendengar ulun sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh guru kita bersama. Padahal sudah panjang lebar sedih memberikan nasihat dalam kita. Ulang tujuan kesini memang mengambil berkah beliau, mengambil berkah buat pian juga yang ada di sini. Berhubung disuruh, artinya menyampaikan sepatah 2 patah kata sebagai nasihat kita bersama, dan juga sebagai nasihat pribadi ulun. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dari guru, ulun kada memberikan nasihat cuman sekadar aja. Artinya yang ulun sampaikan ini nasihat guru juga. Nah, sebenarnya itu tadi ulun mengambil berkah aja ke sini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sudah disampaikan oleh guru kita bersama tentang nasihat-nasihat agama, terutama tentang penyakit tadi, dan juga tentang melebur dosa dan jiwa kita. Sebagaimana para ulama berkata dan Nabi pun pernah berkata, hadirnya kita ke majelis ilmu itu di samping dilebur Allah dosa kita, ujar Nabi, itu lebih baik daripada kita beribadah 1000 rakaat daripada sembahyang sunnah. Khairan min alfi rakaatin minan nawafil. Artinya kita kada kawa 1000 rakaat ya kalau sembahyang. Jangankan 1000 rakaat, nang sarawih 23 rakaat aja memilih imam. Ya, bila di sini nih lambat, malam besok bisa tanggal sebelah. Kan itu nang 23 rakaat aja kita. Artinya apa? Kita ini kada terbiasa banyak beramal. Kalau orang yang terbiasa banyak beramal itu makin lambat itu makin rindu. Karena apa? Di dalam lambatnya kita beramal situ ada percakapan antara batin kita dengan Rasulullah, antara kita dengan Allah. Apabila kita sembahyang itu percakapan kita dengan Allah. Karena Al-Quran kalamullah. Kalau nanti baca doa, salawat, berarti kita percakapan kita dengan Rasulullah. Tapi karena kita kada terbiasa banyak beramal, lalu pilih, ya Allah, pilih mana bah, dia sakit benar imam.
apalagi hari ini negara guman mana belum memasak lagi payung mata bawah dan hati ini gundah gulana kemana-mana. Jadi sembahyang nggak ingat lagi rakaatnya, ya Pak. Nah jadi kita memang kada terbiasa banyak beramal itu, kayak kita baru tukar juga beli dua gratis satu jadi kalau lah. Nah hadir di majelis ilmu itu sama bandingannya Allah memberikan pahala lawan kita sama kayak orang beribadah 1000 rakaat. Nah itu tadi kita kan mau beribadah 1000 rakaat, tapi bamudal jadwal tadi bamudal datang hadir. Ini kita masalah paham kada paham itu Allah urusannya, kada usah kita mau ada paham jauh di perayaan bongot di rumah aja. Kada tetap baik di hadir majelis juga. Karena hadis Nabi itu kan Nabi menyuruh kita itu talabul ilmi faridatun, menuntut ilmu adalah suatu kewajiban kita. Wal fahmu minallah, urusan pahamnya Allah nama atur. Jadi misalnya siapakah gurunya, apalagi guru kita rutin memberikan nasihat tahun kita, menyampaikan warisan Rasulullah, artinya sidin membagi warisan Rasulullah, rugi kita kada dapat ya Allah. Kita kadang-kadang warisan tuh jangankan mati, kuitan bahan belum mati aja kan bahasa dah. Nah ini Rasulullah berbagi maka kita kada katuju. Nah syukur benar kita kalau di kampungnya ada majelis itu jangan kada ditekan. Karena itu Rasulullah berbagi warisan lewat guru kita. Ulun aja mulai rantau sini mengambil barakah. Jadi bang dalam sirin, jangan nyisirin kali ini jangan ada datang di ulun. Kita mengaku kada banyak besi ilmu, kada banyak besi amal. Nah makanya ulun jauh-jauh dari rantau ke sini nih tujuan adalah untuk membersih batin tadi karena kita banyak dosa. Nah jadi ulun biasa setiap hari Sabtu itu pengajian. Pertama pagi itu pengajian di Wadah Guru Masdar di Sungai Buan. Sorenya pengajian di rumah Guru Muaz. Ada khususan bang, ada sabarataan. Nah jadi malam minggu ini biasanya ulun timbang kosong waktu. Jadi ulun nih mencari-cari majelis guru-guru nang bagi warisan juga, salah satunya guru bahalun. Kagak datang dulu malam minggu di sini ada pengajian ulun di datangi ha. Jadi minta izin tadi kan sidin silakan datang. Nah itulah tujuan ulun tadi. Nah sesuai apa yang disampaikan sini tadi bahwa kehadiran kita ini adalah membersihkan rohani kita. Nah kita merasa kada kawa banyak beristighfar ya Allah. Namun orang bahari itu 3 hal yang digawe orang. Pertama banyak beramal, yang kedua bujur dalam beramal, yang ketiga ikhlas. Itu orang bahari. Ada kita ini pertama kada banyak beramal, yang kedua kada bujur, yang ketiga kada ikhlas. Itu kan kita mengaku sudah mengaku berarti. Hendak banyak juga beramal, salah-salah. Membaca salawat kamil hanya terpaling-paling. Ya Allah, di orang atau masalah salam kayak tadi, intinya Allahumma sholli salatan kamilatan salatan kaliman nanti berhanda paling-paling. Perjalanan membaca salawat di orang bujur. Jadi hendak banyak juga membaca salawat terpaling-paling. Nah, jadi kita pada intinya hadir ke sini tadi adalah untuk membersihkan jiwa kita. Jadi itu tadi. Yang kedua, kita beramal kata kau banyak, hadir di majlis ini salah satu membanyakan amal. Kita rajin bertukar ya kalau hendak nang plus terus ya kalau beli 2 beli 1 gratis 1 jarang ya kalau apalagi beli 2 gratis 3 makanya memilih benar tuh kada tahu lagi ini buruk ada yang diberi yang orang tuh sebetulnya mana kan ada virus ada yang diberi yang orang tuh bayi dibuka banyak hanya rakit ya. Tapi kalau Allah memberi itu dasar bujur memberi. Hadir di majelis ilmu itu ujar Nabi maka lebih afdal daripada beribadah 1000 rakaat daripada sembahyang sunat. Nah, sembahyang sunat kita kan kawa banyak. Nah, hadir ke sini 1000 rakaat sudah dapat kita. Apalagi besok ada pulang di mana kita, maka perbanyak. Tapi kita hadir banyak itulah yang paling dijaga hati nih lah. Pian misalnya hadir ke sini, hadir ke mana lagi besok, hadir ke mana-mana lagi.
Nang dijaga benar satu, jangan sampai kita membanding-bandingkan guru. Apabila sedikit saja ada tagaritik kita membanding guru Bahrul itu tapi bisa jangan baru lucu. Pokoknya ada bagus lah sesuatu apabila kita ada tagaritik apa kita ucap maka lepas kita dari sidin. Kada berhubung lagi lawan sidin. Jangan kita berharap di akhirat kita dapat syafaat sidin karena kita seorang yang memutus. Apa jadi kita memutus? Dengan sebab seuzan dengan beliau. Apabila kita seuzan dengan salah satu guru kita maka terputus dengan sidin. Apabila kita mahabbah, cinta dan menerima dengan sidin maka ia tasil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kan ibarat memotor ini umpat berinding jenah. Kita lawan guru baru guru sidin sampai ke Rasulullah itu berinding. Rintingan ini akan terputus ketika seorang murid kurang adab, su'ul adab dengan gurunya. Maka itu akan terputus dengan sendirinya, ada buara terputus kita. Nah itu jadi pesan ulun, karena ulun diberi pesan oleh guru, kayak itu ulun pesan lampian. Jadi kita perbanyak mencari majelis ta'lim boleh, memperbanyak guru boleh. Jangan, tapi yang satu sabuling aja yang kita jaga, jangan sampai kita sul adab dengan salah satu guru kita. Apabila kita hendak dapat syafaat sidin di akhir kiamat, maka guru itu akan memberikan syafaat lawan murid sidin. Itu sudah yakin. Apalagi wali, guru itu memberi syafaat juga, apalagi wali. Nah, apalagi guru kita memang wali misalnya, nah kita ada tahu ya kalau lah. Nah jadi ulun itu katuju karena gitu tadi pertama merasa kada berilmu, yang kedua merasa kada banyak beramal. Jadi ulun paling katuju mencari guru-guru nang ulun tahu, mengkal tahu kan iya bang kita. Namanya bagusnya kita menuntut ilmu itu beradab ya ulun lah. Pertama minta izin untuk meminta nasihat sidin, minta izin untuk belajar lawan sidin. Kayak kalau orang bahari Allah kita bahari orang tak masuk dibimbing oleh Pak Gulon jadi kayak itu aja. Jadi kan jadi kita kuitan kita bahari tuh didikakan anakku kayak apa lah. Anggap aja anak Gulon ini anak pianjo yang kayak kalau disarahkan dulu maka itu kalau orang bahari kayak itu ada kita wah ini hampir kada ada lagi kayak itu. Makanya berkah ilmunya kurang juga. Kita ada pernah kita menyerahkan guru anak kada pernah kita. Mbah mendaftar ya Allah. Aturannya mbah mendaftar tuh nah bahadap pulang sidin ini didikakan guru anak ulun kayak apa pian mendidik anak pian didikakan juga anak ulun. Anggap aja anak ulun ini anak pian juga. Ini memang murid itu anak karena ujar Nabi Abu Kalaji salah sunnah. Orang tua kita itu ada 3. Yang pertama yang melahirkan kita, yang kedua yang menikahkan kita ini Tuhan, yang ketiga adalah guru yang mendidik ilmu agama kita. Nang di antara yang 3 ini jar Nabi yang paling afdal adalah guru. Kenapa? Guru itu membimbing rohani kita, menyelamatkan kita daripada api neraka. Adapun orang tua hanya memberi makanan badan aja, memberi duit. Belum kawa kita menyelamatkan anak itu daripada jurang api neraka. Nang kawa menyelamatkan itu adalah guru rohaninya, guru agamanya. Guru agama itu selalu menazarah kepada hati murid. Itu nang ngarannya guru. Karena ujar Imam Ghazali yang ngarannya guru itu adalah orang yang merubah dari perilaku yang ada baik menjadi baik. Ya lo Nabi itu kayak apa lah? Nabi itu merubah dari minaz zulumat ila nur. Nah kayak itu juga guru kita. Nah maka dari itu ulun nih banyak memperbanyak guru karena ulun bahari itu ulun kada kawa menuntut ilmu kayak orang sekolah pesantren kada juga. Jadi ulun dari guru ke guru aja sampai wah ini dari rumah guru ke rumah guru itu ulun kada ada sekolah pesantren di mana ada. Nah jadi karena kita merasa kurang ilmu, kurang amal lalu memperbanyak guru, memperbanyak nasihat. Cuman itu tadi hati-hatinya kita jangan sampai ada sedikit pun di hati kita agaritik seuzan dengan beliau. Nah, itu aja mungkin sebagai nasihat dari ulun dan sebagai nasihat untuk ulun pribadi juga.
Jadi mudah-mudahan kita dapat keberkahan guru kita, dapat keberkahan Rasulullah, dapat keberkahan para wali-wali Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dosa ibu bapak kita, dosa jiran tetangga kita, dosa kaum muslimin dan muslimat. Terakhir, mudah-mudahan kita jangan dimatikan oleh Allah sebelum kita bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada atas apa yang ulun sampaikan, lebih kurangnya ulun minta halal minta ridha lawan pian. Di sini bukan menggurui, bukan mengapai, tapi hanya menyampaikan nasihat yang diberikan guru ulun lawan ulun juga. Demikian, salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يتقبل تمام كل صدر مأمول والصلح إن شاء الله ظاهرا وباطنا وليلا مأمول جالبة لكل خير دافعة لكل شر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم.